Desa Alaswening bukan sekadar desa terpencil. Ia adalah tempat di mana matahari seolah enggan menyapa, dan malam lebih panjang dari seharusnya. Sejak 100 tahun terakhir, tak satu pun pendatang yang berani menetap, apalagi berbicara keras di desa itu. Kabut tebal selalu menggantung di antara pepohonan bambu yang mengelilingi desa, menutup pandangan dan membuat siapapun merasa diawasi oleh sesuatu yang tak terlihat. Warga desa berjalan dengan kepala tertunduk, mata kosong, seolah hidup hanya karena terpaksa. Mereka seakan sudah lupa cara tersenyum. Di tengah desa berdiri sebuah pohon beringin besar yang disebut orang sebagai pohon pintu dunia. Dari sanalah semua ketakutan bermula. Konon, itulah tempat pertama kali Mbah Jagat, dukun yang tak pernah menua, melakukan ritual pengikat jiwa dengan makhluk gaib dari dimensi lain. Sejak hari itu, waktu di desa seolah terhenti. Tidak ada pembangunan, tidak ada kelahiran, tidak ada kematian. Mereka yang sakit tetap sakit, mereka yang tua tetap tua, dan Mbah Jagat, ia tetap terlihat seperti lelaki berusia 50 tahun, padahal ia telah hidup lebih dari 1 abad. Mbah Jagat tidak pernah muncul di siang hari. Ia hanya muncul saat angin berhenti berembus dan anjing hutan berhenti melolong. Suaranya selalu terdengar dari berbagai arah, menggetarkan genting-genting rumah, membuat bayi menangis tanpa sebab. Ia tidak pernah menyiksa warga secara langsung, tapi ketakutan yang ia tanam lebih menyiksa dari cambuk manapun. Tak ada yang berani menyebut namanya. Warga menyebutnya hanya dengan istilah, yang tua, atau dia yang bernafas dalam kabut. Masjid yang dulunya menjadi pusat kehidupan rohani desa kini berubah menjadi bangunan kosong penuh sarang laba-laba. Kubahnya berkarat, pengeras suaranya pecah, dan tak ada lagi suara azan yang berkumandang. Banyak yang bilang, barang siapa mengumandangkan azan di masjid itu, maka ia akan hilang esok paginya. Bahkan Pak Imam tua pun memilih diam, hanya salat di rumah sambil menutup jendela dan pintu rapat-rapat. Anak-anak desa tumbuh tanpa pengajian, tanpa mengenal huruf hijaiyah, dan tanpa pernah tahu bagaimana rasanya mengaji di surau. Mereka belajar lebih banyak dari bisikan-bisikan malam yang membawa cerita tentang makhluk gaib dan ilmu pelindung diri dari Mbah Jagat. Bahkan ketika seorang ibu melahirkan anaknya, ia lebih dulu membakar dupa di depan rumah daripada mengumandangkan azan di telinga sang bayi. Desa ini telah kehilangan ruhnya. Setiap tahun, tepat saat malam bulan gelap pertama di bulan Sura, Mbah Jagat mengadakan ritual yang disebut Malam Perpanjangan Jiwa. Seluruh warga harus berkumpul di lapangan desa, membawa sesaji, dan berdiam tanpa suara. Di malam itu, tak satu pun lampu boleh dinyalakan. Hanya api dari obor kecil yang boleh menyala, menjadi saksi bisu dari keabadian yang dipaksakan. Dan jika ada satu saja warga yang menolak hadir, maka satu keluarga akan dikutuk diam tak bisa bicara selamanya. Dalam keheningan yang panjang itu, sesekali terdengar suara langkah kaki tanpa bayangan. Suara lonceng kecil yang tidak berasal dari manapun. Dan sesekali, ada tangisan lirih dari balik pohon-pohon, tangisan yang entah berasal dari manusia atau bukan. Penduduk hanya bisa menunduk, berzikir dalam hati dengan gemetar, berharap hari esok masih akan datang. Tapi di dalam hati mereka, mereka tahu, ini bukan hidup, ini adalah penantian panjang dalam kurungan gaib yang tak kasat mata. Dan di tengah malam yang pekat itu, jauh di luar hutan, di seberang kabut, seorang ulama muda dari Blitar sedang bersiap melakukan perjalanan. Namanya Gus Ikdam. Ia belum tahu apa yang menantinya di desa Alaswening. Tapi langit telah mencatat takdirnya, untuk membawa cahaya ke tempat yang telah lama mati. Malam itu, Gus Ikdam terbangun dari tidurnya. Dengan napas memburu, keringat dingin membasahi punggung gamis putihnya. Untuk ketiga kalinya dalam seminggu, ia kembali bermimpi berada di sebuah desa berselimut kabut, berdiri di hadapan pohon beringin raksasa yang bergetar pelan seperti makhluk bernyawa. Dalam mimpinya, terdengar suara lirih seorang wanita tua yang memanggilnya, "Datanglah, Nak, terangilah kami, pohon ini telah menelan cahaya kami 100 tahun lamanya." Gus Ikdam tak menjawab, tapi hatinya seolah digiring oleh suara itu. Dan seperti sebuah titah gaib, ia tahu bahwa ini bukan sekadar mimpi. Pagi harinya, ia duduk lama di serambi pesantren, memandangi arah timur. Tanpa disadari, jemarinya memainkan tasbih, namun zikirnya terputus-putus, pikirannya jauh melayang ke desa yang bahkan ia belum tahu benar di mana lokasinya. Para santri dan kiai sepuh pun menyadari kegelisahannya. Tapi Gus Ikdam hanya berkata lirih, "Ada cahaya yang padam, dan aku harus menyalakannya kembali."
Kalimat itu terdengar sederhana, namun getar suaranya menandakan bahwa ia sedang berbicara tentang sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar sebuah perjalanan dakwah biasa. Beberapa hari kemudian, dengan restu para guru dan pamit pada para santri, Gus Ikdam menyiapkan perjalanannya. Ia hanya membawa satu tas kecil berisi kitab, sajadah, dan sebotol air zam-zam. Tak ada senjata, tak ada bekal duniawi. Ia hanya berbekal iman dan keyakinan bahwa Allah akan menuntunnya. Banyak yang mencoba mencegahnya, termasuk warga dari desa tetangga yang pernah mendengar tentang Alas Wening. "Jangan ke sana, Gus. Banyak kiai dan ulama hebat yang tak pernah kembali," ujar seorang tua dengan mata yang dipenuhi ketakutan. Tapi Gus Ikdam hanya tersenyum. "Maka biarlah aku pergi bukan sebagai ulama hebat, tapi sebagai hamba yang ingin membebaskan saudaranya." Perjalanan ke Alas Wening tak mudah. Jalan setapak yang semula terang mulai tertutup kabut tipis yang makin lama makin tebal. Langit yang tadinya cerah berubah kelabu meski matahari belum tergelincir. Pepohonan menjulang rapat, membentuk terowongan alam yang seolah memerangkap siapapun yang masuk. Namun Gus Ikdam tak gentar. Di sepanjang perjalanan, bibirnya tak berhenti melantunkan kalimat-kalimat thayyibah, seolah ingin menunjukkan bahwa zikir adalah cahaya yang tak bisa ditelan oleh kegelapan. Menjelang sore, seekor burung gagak tiba-tiba melintas rendah di hadapannya dan mengeluarkan suara parau, "Gus Ikdam, jangan lanjutkan perjalanan ini." Suara itu seperti keluar dari mulut manusia. Tapi Gus Ikdam tak kaget. Ia hanya menunduk, lalu menjawab tenang, "Aku tak datang untuk menantang. Aku datang untuk menyinari." Burung itu terdiam, lalu terbang menjauh, dan kabut di sekitarnya tampak bergetar pelan seperti gelombang air yang terusik oleh batu kecil. Saat matahari tenggelam dan azan maghrib mulai berkumandang dari kejauhan, bukan dari desa yang dituju, tapi dari desa terakhir yang ditinggalkannya, Gus Ikdam tiba di gerbang Alas Wening. Gerbang itu bukan terbuat dari kayu atau batu, melainkan dua batang pohon mati yang melengkung seperti mulut yang menganga. Di bawahnya, tanah kering dan pecah-pecah seperti retakan di wajah orang yang sudah kehilangan harapan. Suasana sunyi bukan main, tidak ada suara serangga, tidak ada hembusan angin, hanya keheningan yang pekat dan memeluk erat setiap langkahnya. Dengan tenang, Gus Ikdam mengangkat tangannya, membaca doa perlindungan, lalu melangkah masuk. Dan saat kakinya menyentuh tanah desa Alas Wening, kabut seolah menyambutnya seperti makhluk yang mengendus kehadiran asing. Di kejauhan, pohon beringin raksasa itu berdiri tegak, hitam, dan bergetar halus seperti makhluk yang sedang bernapas dalam tidur. Di balik pohon itu, seseorang memperhatikan dari kejauhan, sepasang mata tua yang pernah melihat dunia. Tapi kini hanya ingin menguburnya dalam kabut abadi. Dan di detik itu, sebuah pertarungan yang tak kasat mata telah dimulai. Bukan pertarungan kekuatan, tapi pertarungan antara iman dan ketakutan, antara cahaya dan bayang-bayang yang telah berdiam selama 1 abad. Langkah pertama Gus Ikdam di tanah Alas Wening terasa berat, bukan karena lelah, tapi karena udara di desa itu seperti menyatu dengan jiwa-jiwa yang penuh luka. Kabut menyelimuti sekelilingnya begitu tebal hingga jarak pandang hanya sebatas 2 langkah ke depan. Setiap kali ia mengangkat kaki, tanah seperti mengeluh, retakan-retakan kecil menganga seolah menahan beban dosa yang tak pernah ditebus. Namun, Gus Ikdam tak gentar. Bibirnya terus melantunkan ayat-ayat suci, suaranya tenang, namun menggetarkan udara yang sudah lama tak mendengar lafaz-lafaz ilahiyah. Di sebuah tikungan, tiba-tiba terdengar suara berbisik, halus seperti desir daun tapi jelas tertangkap telinga, "Kau bukan yang pertama, dan kau pun akan hilang seperti yang lainnya." Suara itu datang dari segala arah, membuat suasana semakin pekat oleh rasa tak terlihat. Tapi Gus Ikdam tetap melangkah. Ia tak menjawab, hanya mempererat genggaman tasbihnya. Di balik kabut, makhluk-makhluk tak kasat mata mulai bergerak. Mata-mata merah menyala mengintai dari balik semak, makhluk bersisik dengan lidah menjulur muncul sejenak lalu menghilang kembali ke balik bayangan. Tapi zikir yang mengalun dari Gus Ikdam seperti pedang cahaya, membuat langkah makhluk-makhluk itu terhenti sesaat. Langit desa itu seperti tak pernah mengenal mentari. Warna jingga senja berganti menjadi kelam tanpa peringatan. Aroma dupa busuk dan kemenyan terbakar menyatu dengan embusan angin, menciptakan bau amis yang menusuk hidung. Dari kejauhan, terdengar suara gamelan mengalun pelan, bukan lagu kebudayaan, tapi nada pemanggil arwah yang telah lama dilupakan. Setiap suara pukulan gong menggema seperti detak jantung dari sesuatu yang sedang menunggu. Gus Ikdam tiba di rumah pertama di pinggir desa.
Sebuah rumah panggung tua dengan dinding yang menghitam karena jamur dan usia. Di dalamnya, seorang nenek tua duduk memeluk lutut di pojokan, matanya kosong, dan tubuhnya gemetar. Saat Gus Ikdam menyapanya, ia hanya bisa menoleh dengan leher kaku, lalu berbisik, "Jangan berkata apa-apa." Dia mendengar setiap suara, mata nenek itu bergetar ketakutan, tangannya menunjuk ke atas langit-langit rumah, di mana seekor kelelawar besar menggantung dengan kepala menghadap ke bawah, memperhatikan Gus Ikdam dengan tatapan tajam. Gus Ikdam hanya menunduk, lalu membaca ayat kursi. Seketika, kelelawar itu mengeluarkan jeritan melengking dan terbakar dalam cahaya yang muncul dari langit-langit rumah. Sang nenek memekik ketakutan, lalu menangis tanpa suara. Air matanya jatuh seperti hujan kecil di tanah berdebu. Sudah terlalu lama tidak ada yang datang dengan cahaya seperti ini, bisiknya lirih. Gus Ikdam memegang tangan sang nenek, lalu berkata lembut, "Aku datang bukan untuk mengganggu, tapi untuk menghidupkan kembali yang mati dalam dirimu." Malam semakin dalam saat Gus Ikdam berjalan melewati rumah-rumah kosong dan reruntuhan musola tua yang atapnya roboh. Kabut tak juga menyingkir, justru semakin padat, semakin dingin, seperti kabut yang hidup dan marah karena kehadiran seorang asing. Lalu, untuk pertama kalinya, terdengar suara berat dari tengah desa, bukan bisikan, bukan gamelan, melainkan suara seseorang yang berbicara langsung, dengan nada rendah namun mengandung kuasa besar. "Kau benar-benar datang, anak muda. Maka biarlah desa ini menilaimu dulu, sebelum aku sendiri yang turun tangan." Gus Ikdam berhenti melangkah. Matanya menatap lurus ke arah suara itu meski hanya kabut pekat yang terlihat. Ia tahu, pemilik suara itu adalah orang yang telah disebut-sebut dalam mimpinya, Mbah Jagat. Bukan hanya seorang dukun, tapi raja kegelapan yang telah menelan cahaya desa selama 100 tahun. Dan malam ini, desa Alaswening akan mulai bergetar, karena untuk pertama kalinya dalam 100 tahun, cahaya dan kegelapan kembali berhadapan. Pagi datang di Alaswening tanpa cahaya. Tak ada sinar mentari yang menembus celah kabut, hanya remang kekuningan yang menggantung di langit seperti luka yang tak pernah sembuh. Gus Ikdam berdiri di tengah jalan tanah desa, memandangi rumah-rumah kayu yang rapuh, dinding-dindingnya menghitam dan jendelanya tertutup rapat. Sesekali terdengar pintu berderit perlahan, namun tak ada wajah yang berani muncul. Warga desa hanya mengintip dari balik celah-celah, dengan mata yang lebih mirip bayangan daripada manusia hidup. Seakan mereka bukan lagi makhluk bernyawa, melainkan sisa-sisa dari kehidupan yang sudah dicuri 100 tahun lalu. Gus Ikdam mulai berjalan pelan, menyusuri jalan utama desa yang membelah seperti luka lama. Ia sempat mengetuk satu pintu, lalu dua, tapi tak ada satu pun yang dibuka. Sampai akhirnya, sebuah suara lirih dari dalam rumah kayu terdengar, "Gus, jangan bicara keras-keras, langit bisa mendengar." Gus Ikdam menghentikan langkahnya. Suara itu datang dari seorang lelaki muda yang bersembunyi di balik gorden usang. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus, dan matanya cekung seperti orang yang belum tidur bertahun-tahun. Lelaki itu akhirnya memberanikan diri membuka sedikit pintunya. "Kami tidak boleh berbicara soal dia. Kami tidak boleh melihat langit terlalu lama. Kalau kami melihat lebih dari 3 detik, kabut turun, dan suara lonceng akan terdengar dari pohon besar itu." Ia menunjuk ke arah beringin raksasa yang menjulang di ujung desa. Setelah itu, biasanya ada yang hilang. Gus Ikdam terdiam, hatinya ngilu membayangkan hidup yang penuh ketakutan seperti ini. Ia menatap langit, tanpa ragu. Langit itu ciptaan Allah, bukan milik siapapun. Tapi si lelaki muda menutup pintunya cepat-cepat, seperti menghindari asap. Menjelang siang, Gus Ikdam mendekati masjid tua yang dulunya menjadi pusat ibadah. Bangunan itu tampak ditinggalkan, pintu kayunya tumbang dan di halaman masjid tumbuh ilalang setinggi lutut. Di dalamnya, sajadah-sajadah tergulung dengan debu tebal, dan mimbar tua sudah dipenuhi sarang laba-laba. Tapi yang membuat Gus Ikdam tercekat adalah kondisi mihrab, berkas-berkas darah kering tampak mengalir dari dinding ke lantai, seolah pernah terjadi penyiksaan di sana. Ia berlutut, membersihkan debu dengan tangan sendiri, lalu membentangkan sajadah. Saat takbiratul ihram dikumandangkan oleh Gus Ikdam, tiba-tiba langit bergemuruh. Kabut yang sejak pagi hanya menggantung, kini bergerak liar, seperti gelombang marah di lautan. Dari luar masjid, terdengar suara-suara yang tidak wajar, suara tangisan anak kecil, lolongan anjing, dan jeritan tertahan yang bersahut-sahutan. Namun Gus Ikdam tetap tenang, sujudnya dalam, doanya lirih namun kokoh,
seperti gunung yang tak terusik badai. Selesai salat, ia bangkit dan berkata dalam hati, "Satu tiang sudah tegak, ya Allah. Kini tinggal menegakkan hati para hamba-Mu." Sore harinya, sekelompok warga perlahan muncul dari balik pintu. Wajah mereka ragu, namun ada percik harapan di mata yang telah lama padam. Seorang ibu tua mendekat sambil membawa nasi bungkus sederhana. Tangannya gemetar, tapi suaranya jelas. "Terima kasih, Gus, sudah berani salat di sana. Sudah lama, kami bahkan takut mengucap nama Allah di tempat itu." Gus Ikdam menerima nasi itu dengan senyum tulus. "Ibu, selama lidah ini masih bisa menyebut namanya, selama itu pula kita belum kalah." Namun, kebaikan itu hanya berlangsung sejenak. Saat malam mulai turun, sebuah bayangan besar melintas cepat di atas desa. Angin berhenti bergerak. Seekor burung hitam sebesar anak sapi berputar di langit, matanya merah menyala, paruhnya meneteskan darah yang menguap begitu menyentuh tanah. Dari arah pohon beringin, suara gong berbunyi sekali, dalam dan menggetarkan hati siapapun yang mendengarnya. Tiba-tiba warga berhamburan masuk rumah masing-masing, menutup pintu dan jendela, dan dalam hitungan detik, desa kembali sunyi mencekam. Gus Ikdam berdiri seorang diri di tengah jalan. Ia tahu, malam ini akan ada yang datang. Bukan penduduk, bukan hewan, tapi utusan dari sosok yang mengaku penguasa desa ini. Dan ia juga tahu, semakin dekat cahaya kepada kegelapan, semakin besar bayangan yang akan dihadapi. Malam itu, desa Alas Uning benar-benar membeku dalam keheningan. Tak ada suara jangkrik, tak ada desir angin, bahkan napas pun terdengar berdengung di telinga. Gus Ikdam berdiri di depan masjid tua yang kini telah ia bersihkan dan tegakkan kembali sebagai rumah Allah. Sinar rembulan seolah enggan menyentuh tanah desa, dan hanya lampu minyak kecil yang ia nyalakan menjadi satu-satunya cahaya. Tapi dari balik kabut, ada sesuatu yang mendekat, langkah yang berat namun halus, seperti sesuatu yang tidak berjalan, melainkan melayang menyentuh tanah. Dari kegelapan muncul sosok tinggi menjulang, mengenakan jubah kelabu dan wajah yang tak terlihat karena tertutup kain hitam panjang. Tangannya menggenggam tongkat berujung tengkorak burung hantu. Sosok itu berhenti di jarak 10 langkah dari Gus Ikdam dan berbicara tanpa menggerakkan bibir. Suaranya muncul begitu saja di udara, "Engkau telah melanggar batas. Masjid itu adalah tempat yang sudah dimakamkan, tidak seharusnya dibangkitkan kembali." Suaranya serak, namun menekan seperti besi panas yang menempel di dada. Gus Ikdam memandang sosok itu tanpa gentar. Ia mengangkat tangannya, mengusap dadanya, lalu menjawab dengan suara lantang, "Yang engkau kubur bukan bangunan, tapi iman. Dan iman tak bisa dikubur oleh siapapun kecuali oleh hati manusia sendiri." Sosok berjubah itu menghela napas panjang, dan dari mulutnya, yang entah di mana, keluar asap hitam tipis. "Kau masih muda, Gus Ikdam. Kembalilah sebelum jiwamu menjadi abu di pohon keramat. Ini peringatan terakhir dari Mbah Jagat." Tiba-tiba angin berhembus deras dari segala arah. Pohon-pohon bergoyang liar, debu beterbangan, dan kabut menggulung seperti ombak besar yang ingin menelan seluruh desa. Tapi Gus Ikdam tidak mundur. Ia berdiri tegak, membaca surat Al-Falaq dan An-Naas, suaranya menggema memecah kabut. Sosok itu terhuyung sejenak, kain hitam di wajahnya tersibak sedikit, dan tampak mata merah menyala dengan kelopak yang membusuk. Ia mengerang, lalu menancapkan tongkatnya ke tanah. Tanah bergetar, dan dari bawah kaki Gus Ikdam muncul ular-ular kecil berwarna hitam yang mencoba melilit kakinya. Dengan tenang, Gus Ikdam melemparkan air zam-zam yang selalu ia bawa. Air itu menyentuh tanah dan langsung mengeluarkan suara mendesis. Ular-ular itu meleleh seperti lilin dibakar. Sosok berjubah itu mengerang marah, lalu menjulurkan tangannya, mengarahkan tengkorak tongkatnya ke arah Gus Ikdam. Dari tengkorak itu, keluar sinar hitam seperti tombak yang melesat cepat. Tapi sebelum sampai, sinar itu terpental oleh pancaran cahaya yang keluar dari dada Gus Ikdam, cahaya yang berasal dari hafalan ayat suci yang telah bersemayam dalam hatinya selama bertahun-tahun. Sosok itu mundur beberapa langkah. Kabut di sekitarnya mulai bergetar tidak stabil. "Kau, bukan orang biasa, kau adalah yang disebut dalam mimpi-mimpi kami, yang datang dengan cahaya dari masa lalu," gumamnya penuh ketakutan. Tapi sebelum Gus Ikdam bisa melangkah maju, sosok itu menghilang dalam pusaran kabut yang mendadak padat seperti tembok. Hanya tongkat tengkoraknya yang tertinggal, tertancap di tanah. Masih mengeluarkan asap tipis dan bau belerang yang menyengat. Gus Ikdam menatap tongkat itu dalam diam.
Ia tahu, ini bukan hanya sekadar ancaman. Ini adalah deklarasi perang. Mbah Jagat kini sadar bahwa cahaya telah menembus kabut, dan perang tak bisa dihindari lagi. Tapi malam itu juga, di dalam masjid tua yang kini kembali hidup, Gus Ikdam duduk bersimpuh, memimpin salat malam pertama dengan beberapa warga yang memberanikan diri keluar. Suara takbir menggema perlahan, menyusup masuk ke celah-celah dinding desa, mengusik kegelapan yang selama ini nyaman dalam diam. Dan untuk pertama kalinya dalam 100 tahun, nama Allah kembali bergema di tengah desa yang telah dikunci oleh kekuatan gelap. Cahaya mulai menembus celah-celah kecil, dan malam pun terasa mulai goyah. Pagi hari itu terasa ganjil. Kabut yang biasanya menggantung berat, tiba-tiba menghilang selama beberapa menit. Sinar matahari menembus sela-sela dedaunan, menyentuh tanah desa yang selama ini tak pernah mengenal terang. Beberapa warga terkejut saat sinar itu menyentuh wajah mereka, seperti tersadar dari tidur panjang. Tapi momen itu hanya sebentar, kabut kembali turun, lebih pekat dan dingin dari sebelumnya, seolah marah karena cahayanya sempat menembus tirai gelap. Gus Ikdam berdiri di halaman masjid tua, memandangi pohon beringin raksasa di ujung desa. Di sanalah, katanya, pusat segala kutukan dan kekuasaan Mbah Jagat. Siang itu, ditemani oleh pemuda desa bernama Kandar, satu-satunya yang cukup berani menuntunnya, Gus Ikdam melangkah menuju pohon beringin tersebut. Kandar, meski tubuhnya gemetar, menunjukkan jalan setapak yang telah lama tidak dilalui siapapun. Dulu banyak orang yang coba menebang pohon ini, Gus, katanya lirih, tapi semua berakhir gila, atau hilang. Gus Ikdam hanya mengangguk, matanya tajam menatap batang pohon yang begitu besar dan tua, akar-akarnya menjulur seperti tangan yang mencengkeram tanah, dan di sekelilingnya terdapat batu-batu besar seperti nisan. Sesampainya di bawah pohon, hawa di sekitar mereka berubah drastis. Udara menjadi berat, napas terasa sulit, dan dedaunan bergerak tanpa angin. Tiba-tiba terdengar bisikan lirih dari arah akar, "Kembalilah, ini bukan tempat untuk mereka yang bernapas." Gus Ikdam berjongkok dan menyentuh tanah dengan telapak tangannya, membaca doa dan ayat-ayat ruqyah. Akar pohon mulai bergerak liar, seperti melawan kekuatan yang mencoba membongkar rahasianya. Dari balik akar yang terangkat, terlihat rongga seperti gua kecil, gelap dan dalam, menghembuskan udara dingin berbau kemenyan dan darah. Kandar ketakutan dan memohon agar mereka kembali. Tapi Gus Ikdam tahu, ini adalah kesempatan langka. Ia masuk perlahan ke dalam rongga itu, melangkah hati-hati dengan cahaya dari lampu minyak kecil. Di dalam, lorong itu mengarah pada sebuah ruangan bawah tanah yang dipenuhi lukisan dinding, lukisan yang menggambarkan seorang lelaki tua dengan sorban hitam yang membakar kitab suci dan menggantung para santri. Di bawah lukisan itu, ada sebuah peti batu bertuliskan aksara Jawa kuno yang sebagian besar telah terkikis waktu. Ketika Gus Ikdam membaca salah satu tulisan yang masih bisa dikenali, bulu kuduknya meremang. Disinilah awal Mbah Jagat menyerahkan jiwanya pada makhluk langit ketujuh. Ia diminta menjaga desa, tapi menuntut disembah. Sebuah naskah tua berisi perjanjian berdarah masih tertinggal di dekat peti batu. Saat disentuh, kertas itu langsung terbakar oleh tangannya, tapi api itu tidak melukai. Justru api itu memperlihatkan gambaran wajah Mbah Jagat, dulu seorang ulama agung, yang terjatuh karena kesombongan dan haus kekuasaan. Dulu beliau guru besar di tanah ini, bisik Gus Ikdam, tapi kini, ia adalah budak setan yang ia undang sendiri. Tiba-tiba, ruangan bergetar hebat. Dari balik peti batu, muncul asap hitam pekat yang menggulung cepat, membentuk sosok raksasa tanpa kepala dengan dada penuh lubang dan darah. Kandar menjerit ketakutan, tapi Gus Ikdam tetap tenang. Ia berdiri di depan makhluk itu, melantunkan ayat-ayat Al-Quran dengan kekuatan penuh, suaranya menggetarkan dinding ruangan. Makhluk itu meraung keras, lalu meledak menjadi debu. Tapi sebelum hilang, suara berat menggema dari segala arah. "Kau telah membuka pintu yang tak bisa ditutup lagi, Gus Ikdam, dan kau akan melihat wajahku yang sesungguhnya." Saat mereka keluar dari bawah pohon, desa telah berubah. Angin kencang menerbangkan debu dan ranting, langit berubah kelabu kelam, dan di setiap rumah warga, terdapat simbol aneh yang terbakar di pintu, simbol kutukan. Tapi satu hal yang jelas, Mbah Jagat tahu, bahwa masa kekuasaannya mulai terguncang. Dan bagi Gus Ikdam, pertarungan sebenarnya baru saja dimulai. Malam itu desa Alas Wening benar-benar berubah menjadi ladang kutukan. Setelah Gus Ikdam dan Kandar keluar dari bawah pohon beringin, mereka melihat warga mulai menunjukkan tanda-tanda aneh.
Beberapa tubuh warga menggigil tanpa sebab, mata mereka kosong, dan sebagian dari mereka berbicara sendiri dalam bahasa yang tidak dimengerti. Di wajah-wajah mereka, muncul guratan hitam menyerupai akar, merambat dari pelipis hingga leher. Ini bukan sekadar ketakutan, kata Gus Ikdam lirih, ini kutukan yang hidup, kutukan yang menempel pada tubuh. Di rumah-rumah, tangisan terdengar sepanjang malam. Seorang ibu ditemukan merangkak di lantai sambil mencakar dinding, menyebut nama anaknya yang sudah meninggal 30 tahun lalu. Seorang kakek berjalan keluar rumah dan menatap langit sambil tertawa keras, lalu tiba-tiba pingsan dengan darah keluar dari hidungnya. Gus Ikdam berkeliling dari satu rumah ke rumah lain, membacakan doa dan ruqyah, namun tidak semua bisa disembuhkan. Beberapa warga langsung membaik, tapi ada juga yang tubuhnya terbakar dari dalam saat ayat suci dibacakan. Mereka sudah menjadi wadah, tempat tinggal jin-jin kiriman Mbah Jagat, ujar Kandar gemetar. Di tengah kekacauan itu, seorang anak kecil bernama Seno berlari ke pelataran masjid dengan mata penuh ketakutan. "Bapak saya, dia bukan bapak lagi, Gus," katanya sambil menangis. Gus Ikdam segera mengikutinya ke rumah. Di sana, seorang lelaki parubaya berdiri dengan kepala menunduk, tubuhnya kejang-kejang. Saat Gus Ikdam masuk dan memanggil namanya, pria itu menoleh, matanya putih semua, dan dari mulutnya keluar suara perempuan tua yang mengutuk. "Kau telah membuka peti, wahai anak manusia, maka terimalah panen kebinasaan." Gus Ikdam segera mengambil air zam-zam dan menorehkannya ke lantai rumah dalam bentuk lafaz Allah. Ia mulai membacakan surat Al-Baqarah dengan keras, dan tubuh pria itu menggeliat, menjerit, lalu terlempar ke sudut ruangan. Jin itu keluar dari tubuhnya dalam bentuk asap pekat, namun sebelum hilang, ia menyisakan luka berbentuk lingkaran di dada pria itu, lambang penguasaan. "Luka ini tidak bisa hilang dengan waktu," ujar Gus Ikdam pada Seno, "hanya bisa sembuh jika keimanan di dalamnya tumbuh lebih kuat dari ketakutan yang ditanamkan." Setelah kejadian itu, Gus Ikdam mengumpulkan warga yang masih sadar dan belum tersentuh kutukan. Mereka berkumpul di masjid tua, yang kini menjadi benteng terakhir desa. Ia menjelaskan bahwa apa yang terjadi adalah akibat dari perjanjian Mbah Jagat dengan makhluk gaib, dan sekarang kutukan itu menyebar melalui ketakutan, kemarahan, dan dosa yang tidak disadari. Kita harus menguatkan jiwa kita, karena kekuatan Mbah Jagat bukan hanya dari jin, tapi dari dosa-dosa manusia yang ia kumpulkan sebagai bahan bakar. Beberapa warga mulai sadar dan menangis. Ada yang mengaku pernah memuja Mbah Jagat diam-diam agar hasil panennya melimpah. Ada pula yang dengan jujur mengatakan bahwa ia membiarkan anaknya diserahkan untuk tumbal bertahun-tahun lalu demi keselamatan desa. "Kami semua ikut bersalah," ujar seorang ibu sambil berlutut di depan Gus Ikdam. Namun Gus Ikdam tidak menghakimi. Ia justru mengajak mereka semua salat taubat berjamaah di masjid, dan untuk pertama kalinya, suara istighfar menggema keras di seluruh desa. Namun, malam belum berakhir. Saat salat usai, terdengar suara dentingan gamelan dari arah hutan. Suara itu pelan, namun mengandung kekuatan magis yang membuat sebagian warga mematung di tempat. Gus Ikdam langsung menyadari, itu adalah tarian pemanggil arwah, sebuah ritual kuno yang digunakan Mbah Jagat untuk memperkuat ikatan dengan dunia jin. "Dia bersiap menyerang kita, dari dalam dan dari luar," bisik Gus Ikdam. Dan saat malam benar-benar tenggelam dalam pekatnya kabut, desa Alaswening tidak lagi hanya menjadi tempat tinggal manusia. Ia telah menjadi medan perang antara cahaya dan kegelapan, antara taubat dan kesombongan yang telah mengakar selama 1 abad. Kabut malam itu turun lebih tebal dari biasanya, menutup pandangan hingga hanya 1 langkah ke depan. Suara gamelan yang menderu dari dalam hutan semakin jelas, dentingannya tidak seperti musik biasa, melainkan seperti jeritan jiwa-jiwa yang dirantai dan dipaksa menari. Di tengah pelataran masjid, Gus Ikdam duduk bersila memimpin zikir berjamaah. Tapi tiba-tiba, beberapa warga yang sebelumnya ikut berzikir mulai menangis histeris, tubuh mereka bergetar hebat seperti teraliri listrik. Mata mereka kosong, dan satu persatu mulai berdiri, lalu bergerak menari tanpa kendali. Tarian itu bukan tarian manusia. Tubuh mereka melengkung aneh, leher tertekuk seperti patah, dan tangan bergerak memutar tak lazim sambil mengeluarkan suara-suara serak, campuran antara tangis dan tawa. Salah satu dari mereka, seorang perempuan tua, menyanyikan lagu berbahasa Jawa kuno yang hanya bisa didengar oleh telinga-telinga tertentu. Gus Ikdam segera bangkit, membaca ayat kursi dengan keras,
dan suara gamelan itu tiba-tiba terganggu, terdengar seperti piring pecah. Beberapa dari warga yang menari langsung jatuh pingsan, namun 2 di antaranya tetap menari, sambil menangis darah. "Ini bukan hanya jin biasa," ucap Gus Ikdam pada Kandar yang berdiri terpaku di sampingnya. "Mbah Jagat telah memanggil pasukan leluhur sesatnya, roh-roh pendendam yang dijadikan pelayan." Langit di atas desa mendadak berpendar merah keunguan. Petir menyambar meski tidak ada hujan. Dari arah hutan, terlihat cahaya api yang membentuk lingkaran besar. Di tengahnya, bayangan hitam setinggi 2 meter muncul perlahan. Sosok itu memakai topeng kayu dengan gigi taring menonjol dan sorban tua yang sudah lapuk. "Itu dia, Mbah Jagat," lirih Gus Ikdam. Warga yang masih sadar mulai mundur ketakutan. Suara Mbah Jagat menggema dari segala arah, seolah datang dari dalam kepala mereka. "Kalian memilih cahaya, maka nikmati kegelapan yang telah kalian abaikan selama 100 tahun. Seketika tanah desa bergetar, dan dari bawah rumah-rumah warga, muncul tangan-tangan hitam yang mencengkeram kaki mereka. Tangan itu bukan benda nyata, tapi bayangan kelam yang muncul dari rasa takut dan dosa yang belum ditebus. "Jangan melawan, Gus, aku bisa buat mereka saling bunuh tanpa menyentuh satu jari pun," ujar Mbah Jagat dengan tawa panjang. Gus Ikdam tidak tinggal diam. Ia menancapkan tongkat kayu kecil pemberian gurunya di tengah pelataran masjid, lalu mulai melantunkan Asmaul Husna dengan suara lantang. Suara itu seperti pisau tajam yang mengiris udara. Warga yang dirasuki mulai terbatuk, dan satu persatu bayangan hitam dari tubuh mereka keluar, menyeringai, lalu meleleh terbakar oleh cahaya zikir. "Allahu Akbar," teriak Gus Ikdam, dan cahaya dari tongkatnya menyebar seperti kilat ke seluruh penjuru desa, memukul mundur kekuatan hitam itu beberapa langkah. Namun Mbah Jagat belum selesai. Ia melompat tinggi ke udara, mendarat di tengah desa dengan tubuh yang mulai berubah. Dari punggungnya tumbuh duri-duri hitam, dan matanya memerah seperti bara api. "Kau kuat, Gus Ikdam, tapi kau manusia. Dan manusia pasti lelah," katanya sambil menancapkan tangannya ke tanah. Seketika, pohon beringin raksasa di ujung desa mengeluarkan suara jeritan keras, dan dari batangnya, mengalir darah segar yang merambat hingga ke sungai desa. Air berubah merah, langit semakin muram. Gus Ikdam menggenggam tasbihnya erat. "Aku tidak datang untuk menang. Aku datang untuk memutus rantai. Karena rahmat Allah lebih kuat dari 1000 tahun sihir hitammu," ujarnya mantap. Ia mulai melantunkan doa yang diajarkan oleh gurunya di pesantren tua, doa yang hanya dipakai untuk menghadapi penguasa gaib kelas tinggi. Suaranya menggelegar, dan di sekelilingnya, angin membentuk pusaran putih, seolah malaikat penjaga mulai turun tangan. Pertarungan pun semakin memuncak, antara satu Gus melawan kekuatan iblis yang telah meraja selama 1 abad. Dan malam itu, desa Alas Wening menjadi panggung sakral, di mana setiap takbir, doa, dan air mata menjadi senjata paling tajam melawan kebatilan. Pusaran cahaya yang diciptakan Gus Ikdam mengguncang langit. Petir menyambar tanpa henti, angin mengelilingi tubuhnya seperti pelindung gaib. Sementara Mbah Jagat, dalam wujudnya yang telah berubah menjadi separuh makhluk kegelapan, meraung marah. Tanah bergetar, dan dari dalam bumi, muncul roh-roh yang terperangkap selama berabad-abad, wajah mereka penuh luka, tubuhnya koyak, mata mereka kosong seperti telah menyerah pada takdir gelap. Mereka berbaris, seperti pasukan arwah yang menunggu perintah untuk melumat kehidupan. Namun saat keadaan nyaris tak tertahankan, langit terbelah. Dari celah cahaya di atas sana, tampak sosok putih bersinar perlahan turun. Suaranya tak terdengar, tapi setiap langkahnya membuat bumi berhenti berguncang. Wajahnya teduh, matanya bagaikan samudra damai, namun tubuhnya memancarkan kekuatan yang membuat roh-roh Mbah Jagat mundur ketakutan. Sosok itu berdiri di samping Gus Ikdam, memandanginya sejenak, lalu menunduk memberi hormat. "Aku malaikat dari langit kelima, diutus karena kau telah menggetarkan Arasy dengan keikhlasanmu," bisiknya lirih. Gus Ikdam terdiam, matanya berkaca-kaca, tubuhnya lunglai karena tenaga yang nyaris habis, namun mulutnya masih komat kamit menyebut nama Allah. Malaikat itu memegang bahunya, dan seketika seluruh energi kembali mengalir dalam tubuhnya. Sinar dari tongkat yang ia tancapkan kini membesar, membentuk pagar cahaya mengelilingi desa. Warga yang pingsan mulai siuman, yang kerasukan mulai muntah hitam, dan langit di atas mereka mulai berubah menjadi biru kemasan. Mbah Jagat, yang menyadari kekuatan cahaya itu bukan lagi dari bumi, melompat mundur dengan mata merah menyala.
Ia mencabut tongkat bertaringnya dan menghantamkannya ke tanah, menciptakan jurang besar yang mengarah langsung ke masjid. Tapi jurang itu tiba-tiba tertutup oleh dinding cahaya yang muncul dari doa-doa para warga yang kini mulai bangkit dan melantunkan zikir bersama. "Kau pikir aku takut pada cahaya? Aku adalah bayangannya," teriak Mbah Jagat. Namun, suara itu tiba-tiba lenyap ketika malaikat dari langit kelima mengangkat tangannya. Dengan gerakan perlahan, ia menunjuk langsung ke dada Mbah Jagat. Seketika tubuh Mbah Jagat terhentak, dan dari dalam dadanya muncul cahaya kecil, cahaya putih yang seolah terkubur selama 100 tahun. "Ini, sisa fitrahmu yang dulu. Sebelum kau dijualkan oleh ambisimu," ucap malaikat itu. Gus Ikdam memejamkan mata, membaca ayat-ayat penyucian jiwa, dan cahaya kecil itu mulai membesar di dalam dada Mbah Jagat. Tiba-tiba, Mbah Jagat berteriak kesakitan. Tubuhnya berguncang hebat, separuh wajahnya kembali menjadi tua dan manusiawi, namun sisi lainnya masih hitam dan mengerikan. Ia berlutut, memegangi dada sambil menangis. "Tidak, aku tidak ingin kembali, aku telah terlalu jauh," jeritnya. Tapi Gus Ikdam tetap melanjutkan doa, dengan linangan air mata dan suara gemetar. "Kembalilah, Mbah Jagat, belum terlambat, rahmatnya lebih luas dari murkamu." Air mata darah mengalir dari mata Mbah Jagat. Ia memandang Gus Ikdam dengan wajah remuk redam, antara penyesalan, ketakutan, dan keinginan untuk lepas dari jerat gelap. Namun roh-roh yang selama ini menjadi pelayannya tidak tinggal diam. Mereka berusaha menarik tubuh Mbah Jagat kembali ke kegelapan, tapi malaikat dari langit kelima menebas mereka dengan cahaya murni, satu persatu lenyap seperti debu tersapu angin suci. Dan pada akhirnya, malam itu, langit kembali cerah. Bintang-bintang bermunculan satu persatu, dan suara zikir warga menjadi simfoni cahaya yang menembus langit. Mbah Jagat tergeletak di tanah, tubuhnya kini sepenuhnya manusia. Lemah, tua, namun wajahnya tenang. Ia memandang Gus Ikdam dan berbisik, "Terima kasih, aku ingin mati sebagai manusia." Dan di saat itulah, ruhnya keluar perlahan, disambut cahaya langit, meninggalkan tubuh yang selama ini menjadi penjara kegelapan. Fajar menyingsing di atas desa Alas Wening untuk pertama kalinya tanpa bayangan kelam yang menyelimutinya selama 1 abad. Udara pagi terasa asing, bersih, damai, dan tenang. Kabut yang biasanya menggantung di pucuk pohon menghilang tanpa jejak. Burung-burung kembali berkicau, dan sinar matahari menembus celah-celah rumah dengan lembut. Namun suasana hati para warga masih berat, sebab meskipun Mbah Jagat telah kembali ke fitrah dan menghembuskan napas terakhir sebagai manusia, luka-luka yang ditinggalkannya masih terasa nyata di jiwa mereka. Gus Ikdam duduk bersila di pelataran masjid, wajahnya tampak letih namun bersinar oleh ketenangan. Beberapa warga mendekat, sebagian menangis sambil mencium tangannya, sebagian lainnya hanya terdiam menatap langit. Kandar datang membawa secangkir air zam-zam, disodorkan dengan gemetar. "Panjenengan, menyelamatkan kami semua, Gus," ucapnya pelan. Namun Gus Ikdam hanya tersenyum dan berkata, "Bukan aku, tapi taubat kalian, dan kasih sayang Allah yang tak pernah berhenti." Jenazah Mbah Jagat dibersihkan dan dikafani oleh tangan-tangan warga yang dulu begitu takut menyebut namanya. Tak ada lagi sosok menakutkan, tak ada lagi aura gelap. Hanya tubuh renta seorang manusia tua yang akhirnya menangis di hadapan Tuhan, meminta kembali diterima setelah 100 tahun tersesat. Gus Ikdam memimpin salat jenazahnya dengan mata basah, dan ketika dikuburkan, tanah pun terasa ringan, seolah menerima kembali anaknya yang hilang terlalu lama. Namun perubahan tak berhenti di situ. Dalam beberapa hari, banyak warga yang mulai mengakui kesalahan masa lalu mereka. Mereka datang satu persatu ke Gus Ikdam, membawa kitab-kitab warisan gelap, jimat, pusaka, dan sesajen yang dulu disembunyikan. Semua dibakar di halaman masjid dalam api yang disertai tangis dan doa. Gus Ikdam menyebutnya sebagai api penyucian hati, bukan penghukuman. Setiap manusia berhak mulai kembali, ucapnya. Asal mau jujur, dan berani melangkah keluar dari bayang-bayang masa lalu. Di antara semua warga, seorang pemuda bernama Raga tiba-tiba menjadi pusat perhatian. Ia adalah cicit dari Mbah Jagat, namun selama ini hidup di kota dan jarang pulang. Ia datang sehari setelah pemakaman, dan langsung bersimpuh di depan makam buyutnya. "Aku ingin menjadi orang yang menghapus nama buruk keluargaku. Bolehkah aku belajar pada panjenengan, Gus?" ucapnya dengan suara parau. Gus Ikdam menatapnya lama, lalu mengangguk. "Kau adalah penebus dari timur.
Lanjutkan perjuangan ini dengan cahaya, bukan lagi ketakutan. Hari-hari berlalu, dan desa Alaswening mulai hidup kembali. Sawah menghijau, sungai kembali jernih, dan anak-anak mulai tertawa di jalan. Masjid yang dulu hanya digunakan segelintir orang kini penuh di setiap waktu salat. Gus Ikdam tak lama tinggal, setelah memastikan desa dalam keadaan aman, ia menyerahkan amanat kepada Raga dan berpesan agar terus menjaga warisan kebenaran. Setan bisa kembali dengan wajah yang berbeda. Jangan biarkan iman kalian goyah hanya karena dunia menawarkan kenyamanan semu, katanya saat berpamitan. Di jalan keluar desa, Gus Ikdam berhenti sejenak, menoleh ke belakang. Angin bertiup pelan, membawa harum bunga melati dari arah makam Mbah Jagat. Ia tersenyum, lalu melanjutkan langkahnya menuju perjalanan berikutnya. Sementara dari kejauhan, matahari pagi menyinari desa itu dengan lembut, seolah menandai lembaran baru yang bersih dan penuh harapan. 3 bulan setelah kepergian Gus Ikdam, desa Alaswening kembali tenang. Raga kini menjadi tokoh muda yang disegani, mengajarkan anak-anak mengaji, menghidupkan kembali pengajian malam Jumat, dan membenahi sisa-sisa warisan gelap yang masih tertinggal. Tapi ketenangan itu mulai retak ketika kabar aneh mulai beredar dari dusun sebelah, dusun Gunung Sepi. Seekor kambing milik warga ditemukan mati dengan luka aneh seperti dicakar binatang gaib, dan di tubuhnya tertulis huruf Jawa kuno yang artinya, kembali. Awalnya Raga mengira itu hanya keisengan orang iseng atau pencuri yang ingin menakut-nakuti warga. Tapi keesokan harinya, seorang bocah perempuan kerasukan saat mengaji. Ia menjerit menyebut nama yang membuat darah Raga seakan berhenti mengalir, Ki Sepuh Jagat belum benar-benar mati. Suasana majelis mendadak panik. Para ibu-ibu menangis, dan anak-anak menutup telinga. Raga menenangkan mereka, tapi di dalam hatinya, keraguan mulai tumbuh. Apa yang sebenarnya terjadi? Bisiknya di malam itu. Malamnya, Raga bermimpi aneh. Ia berada di tengah kuburan tua, dikelilingi bayangan-bayangan yang menangis dan tertawa bersamaan. Di tengah-tengahnya, tampak sosok Mbah Jagat duduk bersila, tetapi wajahnya tak utuh, setengah cahaya, setengah api. Aku sudah kembali, tapi sebagian dari jiwaku tertinggal. Dia belum mau pergi. Dia ingin kau menjadi penggantinya. Raga terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Nafasnya tersengal, tapi yang lebih menyakitkan adalah rasa takut yang perlahan menyusup ke dalam imannya. Keesokan harinya, ia pergi ke makam Mbah Jagat bersama Kandar dan beberapa warga. Mereka mendapati tanah makam tergali, namun kosong. Tidak ada jasad, tidak ada kain kafan. Hanya bau anyir dan bunga melati yang bercampur amis darah. Warga mulai panik, ada yang histeris, ada yang langsung menyuruh anak-anak mereka kembali ke rumah. Kandar gemetar, namun Raga menatap ke dalam lubang makam itu dengan tekad baru. Aku tidak akan mundur, jika ini ujian, aku akan berdiri. Aku adalah warisannya, tapi aku memilih jalan yang berbeda. Di malam yang sama, rumah Raga dilempari batu. Dari jendela, ia melihat sesosok bayangan berjubah hitam berdiri di antara kabut, menatapnya dari kejauhan. Kau menolak takdir, Raga, tapi darahmu tak bisa menolak panggilan leluhur. Suara itu tidak datang dari mulut, tapi langsung dari dalam kepalanya. Namun Raga membalasnya dengan suara lantang, membaca ayat kursi sampai tubuhnya gemetar. Jika aku harus jatuh karena mempertahankan cahaya, maka aku jatuh sebagai hamba yang tidak tunduk pada kegelapan. Keesokan paginya, Raga mengumpulkan warga di masjid. Ia menceritakan semuanya, tanpa menyembunyikan sedikit pun. Ia bahkan mengakui bahwa bagian dari darahnya berasal dari Mbah Jagat, dan bahwa godaan untuk mengikuti jalan yang sama sangat kuat. Tapi kemudian ia menunduk dan berkata, iman bukan berarti tak takut, tapi memilih berdiri meski takut. Para warga terdiam, lalu satu persatu berdiri dan berjanji akan kembali menjaga zikir, salat, dan membentengi desa dengan ketaatan. Dan ketika malam kembali turun, angin berdesir membawa bisikan ancaman dari kegelapan lama yang belum musnah. Tapi nyala iman di dada Raga dan warga Alaswening kini tak mudah dipadamkan. Karena mereka tahu, jika cahaya bisa menyinari satu generasi, maka gelap pun bisa dikalahkan oleh keteguhan satu jiwa. Malam keempat setelah makam Mbah Jagat ditemukan kosong, langit di atas desa Alaswening berubah kelam. Awan menggulung tanpa suara, bulan lenyap ditelan kabut pekat. Warga yang biasanya tidur tenang kini terjaga dengan hati waspada. Dari ujung desa, terdengar suara lesung ditumbuk, padahal tak ada yang menumbuk padi malam-malam begini.
Kandar yang sudah tua memeluk cucunya, sementara Raga berdiri di teras masjid, memandang ke arah barat dengan tatapan tajam. Dia kembali, tapi bukan sebagai manusia, bisiknya. Pukul 2 dini hari, lonceng tua yang tergantung di balai desa berbunyi sendiri. Suaranya tak nyaring, justru lirih dan menyeramkan, seperti suara dari dasar sumur. Raga bersama beberapa pemuda segera ke sana, hanya untuk menemukan tulisan dengan darah di dinding balai. "Raga, aku ingin tubuhku kembali. Serahkan dirimu." Suasana menjadi kacau. Beberapa warga mulai meragukan Raga. "Jangan-jangan dia sengaja memancing arwah itu," ucap salah satu lelaki tua. Tapi Kandar berdiri membela, "Kalau bukan karena Raga, kita semua sudah jadi budak setan lagi." Raga tak menjawab tuduhan itu. Ia tahu, rasa takut membuat manusia mudah menyalahkan satu sama lain. Ia kembali ke masjid, berdoa semalam suntuk, memohon petunjuk. Di tengah-tengah tangis doanya, ia melihat bayangan seorang lelaki tua berdiri di belakang saf. Sosok itu berjubah putih kusam, wajahnya seperti Mbah Jagat, namun matanya kosong dan kulitnya mulai membusuk. "Kau mengambil hakku untuk kembali suci, dan sekarang kau harus menanggung separuh kegelapanku." Suara itu lirih tapi menghunjam batin. Raga gemetar, namun tetap melanjutkan doa. Cahaya lampu masjid bergoyang pelan seperti diterpa angin tak kasat mata. Keesokan harinya, tanah desa menjadi aneh. Pohon-pohon layu, air sumur berubah keruh, dan bau bangkai memenuhi udara. Seolah tanah itu sedang murka. Raga menyadari bahwa sosok yang datang malam tadi bukan ruh Mbah Jagat, melainkan bagian dari kekuatan leluhurnya yang pernah dijual kepada makhluk jin ribuan tahun lalu. Dan kini, roh gelap itu menganggap tubuh Raga sebagai wadah sempurna untuk kembali menaklukkan desa. Raga memutuskan pergi ke puncak Bukit Arga Langit, tempat yang konon menjadi titik bertemunya 3 jalur energi gaib Nusantara. Di sana, ia akan memohon bimbingan langsung kepada langit dan memohon perlindungan dari warisan kegelapan darahnya. Dalam perjalanan ke sana, ia dicegat oleh wujud-wujud kabur yang mencoba menyesatkannya. "Tinggalkan mereka, Raga, jadi raja kegelapan, dan semua akan tunduk padamu." Bisik suara-suara itu dari semak-semak. Tapi ia hanya menunduk, menguatkan hati, dan terus melantunkan istighfar meski kakinya mulai berdarah karena melewati jalan berbatu. Di puncak Arga Langit, Raga mengubur pusaka warisan Mbah Jagat, sebuah cincin besi yang dulu pernah dipakai untuk mengikat makhluk halus. Ia menggantinya dengan sajadah kecil, dan berdoa sambil menangis, "Jika aku memang ditakdirkan membawa kegelapan ini, maka ubahlah ia menjadi cahaya. Jangan biarkan aku menodai jalan yang telah dibersihkan Busikdam." Suara Raga menggema, dan angin di puncak bukit berubah hangat. Langit terbuka sejenak, dan cahaya dari bintang jatuh menimpa tubuhnya. Di malam itu, roh-roh jahat yang mencoba masuk ke desa terpental oleh cahaya aneh dari arah bukit. Warga yang melihatnya terdiam, lalu sujud syukur. Kandar berkata, "Raga bukan pewaris kegelapan, dia penebusnya." Tapi mereka tahu, ujian belum selesai. Bayangan leluhur masih mengintai, dan perang iman belum benar-benar berakhir. Yang baru saja terjadi, hanyalah babak awal dari pertarungan antara darah, takdir, dan pilihan. Pagi setelah kejadian di Bukit Arga Langit, langit desa Alaswening tampak lebih jernih dari biasanya. Tapi di balik kejernihan itu, Raga tahu bahwa badai sesungguhnya sedang menunggu. Dalam dirinya, ia mulai merasakan gejolak yang tak wajar, ada suara halus yang kadang muncul saat ia hendak berdoa, menggoda dan mencibirnya. "Doamu sia-sia, karena darahmu telah kami tandai." Suara itu berdesis dari balik hatinya. Raga tahu, ini bukan gangguan luar biasa. Ini adalah bagian dari roh leluhur kelam yang mulai menyatu dalam darahnya sendiri. Semakin hari, bisikan itu makin sering muncul. Kadang saat ia berdiri mengimami salat, kadang saat ia mengajari anak-anak mengaji. Ia mulai mengalami mimpi-mimpi aneh, seperti melihat dirinya duduk di singgasana kegelapan, disembah oleh jin dan manusia. Dalam mimpi itu, ia merasa kuat, terlalu kuat, bahkan hingga bangun pun tubuhnya masih bergetar. Tapi tiap kali itu terjadi, ia akan segera mengambil air wudhu dan menangis di mihrab masjid. "Ya Allah, jangan biarkan aku kalah dalam perang ini," lirihnya. Pada suatu malam, suara dari dalam dirinya menjadi begitu nyata. Ia tak bisa lagi membedakan antara pikirannya sendiri dan bisikan itu. Dalam cermin kamarnya, ia melihat bayangannya tersenyum sinis, lalu berkata, "Kenapa terus melawan, Raga?
Kita bisa memimpin dunia dari bayangan. Kau hanya perlu menyerah sedikit saja. Bayangan itu lalu berubah wujud menjadi Mbah Jagat versi muda, gagah dan menakutkan. Raga memukul cermin itu hingga pecah, namun darah yang mengalir dari tangannya justru membentuk simbol aneh di lantai, sebuah mata dengan api di tengahnya. Warga mulai menyadari perubahan pada Raga. Wajahnya sering terlihat pucat, sorot matanya kosong, dan ia sering menghilang tanpa kabar. Sebagian mulai takut, sebagian mencoba berprasangka baik. Kandar akhirnya menemuinya malam itu. "Nak, aku tahu ini bukan salahmu, tapi jangan hadapi ini sendiri. Kami semua akan bersamamu. Kau bukan Mbah Jagat, kau adalah Raga, cahaya harapan desa ini." Raga terdiam, lalu memeluk Kandar, menumpahkan air mata yang selama ini ia tahan. "Aku takut, Mbah, aku takut jadi dia." Malam itu, Raga memutuskan untuk menyendiri di masjid tua di ujung desa, tempat dulu Mbah Jagat pertama kali menyepi sebelum terjerumus. Di sana, ia duduk dalam gelap, hanya diterangi lampu minyak kecil. Ia membaca Al-Quran, meski lidahnya mulai terasa keluh setiap kali membaca ayat tertentu. Tapi ia terus paksa, sampai tubuhnya menggigil dan napasnya tak teratur. Tiba-tiba, angin besar masuk ke dalam masjid, padahal semua jendela tertutup. Suara tawa dan tangis bersahutan dari sudut ruangan. Lalu muncullah sosok bayangan setinggi 2 meter, berbalut asap hitam. "Ini saatnya memilih, Raga," suara itu menggema, dalam dan menakutkan. "Tinggalkan jalan itu. Kembalilah pada warisanmu. Kau bisa menjadi penguasa bukan hanya desa ini, tapi dunia manusia dan jin." Raga berdiri gemetar, tubuhnya seperti ditarik oleh 2 kekuatan bertentangan. Dalam hatinya, terjadi perang dahsyat antara ketakutan, kekuasaan, dan keteguhan iman yang tersisa. Dengan suara serak, ia berteriak, "Aku bukan raja kalian. Aku hanya ingin menjadi hambanya." Dan seketika, cahaya dari lampu minyak menyala lebih terang, menyambar bayangan itu dan mengusirnya. Tubuh Raga ambruk, tak sadarkan diri. Tapi malam itu menjadi titik balik. Meski raganya lemah, jiwanya menang dalam pertempuran pertama. Namun ia tahu, perang belum usai. Bayangan leluhur masih mengintainya, dan medan tempur sesungguhnya belum dimulai. Tapi untuk pertama kalinya, ia tahu arah mana yang harus ia pilih, meskipun harus melewati jalan darah dan air mata. 3 hari 3 malam Raga tak sadarkan diri. Tubuhnya menggigil, bibirnya kering, dan sesekali ia mengigau membaca ayat-ayat suci yang bercampur dengan pekikan kesakitan. Warga menjaga bergantian, tapi tak satu pun dari mereka bisa membangunkan Raga. Di malam keempat, seorang perempuan tua berjubah putih datang ke rumah Kandar, tempat Raga dirawat. Ia memperkenalkan diri sebagai Nyai Tirta, penjaga ilmu suci dari garis ulama yang sudah lama menghilang. Tatapannya tajam namun sejuk. Ia memeriksa Raga, lalu berbisik pelan, "Jiwanya sedang bertarung, jangan ganggu." Tapi waktunya hampir habis. Di dalam kesadarannya yang terguncang, Raga berada di padang pasir tak berujung. Langitnya kelam, tanahnya retak, dan angin bertiup membawa jeritan. Di hadapannya berdiri ratusan bayangan berjubah hitam, semuanya adalah bentuk-bentuk dirinya sendiri, Raga yang pernah marah, benci, putus asa, iri, bahkan Raga yang pernah ingin menyerah. Mereka semua mengepungnya. "Engkau lemah," teriak satu bayangan. "Engkau pengecut," teriak yang lain. Tapi di tengah itu, terdengar suara lirih dari kejauhan, seperti suara Gus Ikdam, "Jangan kau lawan mereka dengan amarah. Hadapi mereka dengan cahaya yang pernah aku tanamkan dalam jiwamu." Raga perlahan berdiri. Ia tak punya senjata, tak punya perisai. Tapi ia punya satu hal, keyakinan. Ia mulai membaca surah Al-Falaq dan An-Naas, meski lidahnya berat. Setiap kalimat yang ia ucapkan, satu bayangan meleleh seperti lilin terbakar. Ratusan bayangan itu berusaha menutup telinganya, menjerit, tapi cahaya dari hati Raga semakin kuat. Di tengah medan itu, ia berteriak, "Aku bukan milik kegelapan. Aku adalah cahaya dari doa ibuku, dari sujud guruku, dari iman desa ini." Dan seketika itu, seluruh padang pasir berguncang. Langit terbuka, cahaya menyembur dari balik awan hitam. Di dunia nyata, tubuh Raga menggeliat keras. Nyai Tirta segera membacakan ayat Ruqyah, dibantu oleh Kandar dan para warga yang telah berhimpun. Api kecil di pelataran rumah tiba-tiba menyala besar, lalu padam. Saat itu pula, Raga membuka matanya. Nafasnya berat, peluh membasahi tubuhnya,
tapi sorot matanya jernih. "Aku sudah kembali," katanya lemah. Kandar memeluknya sambil menangis. "Kau menang, nak, kau menang." Tapi Raga hanya menggeleng perlahan. "Belum, Mbah, musuhku belum yang terakhir." Malam itu, Raga berdiri di depan masjid, memandang ke arah hutan tempat makam Mbah Jagat pertama kali ditemukan. Ia tahu, sisa kekuatan terakhir dari warisan kelam itu masih menunggu, mungkin dalam bentuk jin, mungkin dalam bentuk manusia yang masih menyembahnya. Tapi kali ini, ia tidak akan berperang sendirian. Nyai Tirta menawarkan dirinya menjadi pembimbing ruhani Raga, dan Kandar pun mengumpulkan warga untuk mulai membentengi desa dengan doa bersama tiap malam Jumat. Hari-hari berikutnya, Raga berjalan dari rumah ke rumah, meminta maaf kepada setiap orang yang sempat meragukannya. Ia tak meminta mereka percaya sepenuhnya, tapi ia ingin mereka tahu bahwa ia tak akan menyerah. "Jalan cahaya bukan jalan yang mulus," katanya kepada anak-anak yang menatapnya kagum, "tapi selama kita mau melangkah, meski terlatih, maka cahaya itu akan menuntun kita." Dan saat matahari terbenam di hari ketujuh setelah ia sadar, Raga menyalakan pelita di depan rumahnya, sebuah isyarat bahwa walau gelap pernah tinggal di dalam darahnya, ia telah memilih untuk menjadi penerang. Tapi jauh di dalam rimba, di gua tua yang lembab dan penuh simbol-simbol kuno, sebuah mata terbuka perlahan. Merah, menyala, dan penuh dendam. Pertarungan terakhir hampir tiba. Malam itu, desa Alas Wening tak seperti biasanya. Angin berhenti berhembus, pepohonan diam membisu, dan suara jangkrik seolah lenyap ditelan keheningan. Warga yang berkumpul di masjid membaca zikir dan ayat-ayat suci tanpa henti, menyiapkan diri untuk sesuatu yang bahkan tak bisa